Micro teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Siapa? Farida nggak masuk. Oke, bentar ibu absen dulu ya. Farida kenapa nggak masuk? Sakit? Oh, sakit apa? Demam. Oke, bentar ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita udah berdoa. Ibu udah absen juga tadi yang siapa yang gak masuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang stop bullying. Siapa di sini ada yang tahu apa maksud dari bullying? Kenapa Cica? Oh, perundungan. Betul, bullying ini merupakan perundungan. Mari kita wujudkan sekolah ramah dalam tanpa kekerasan di lingkungan kita. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu perundungan atau bullying. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Adapun jenis-jenis perundungan atau bullying ini ada fisik, verbal, sosial. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari bullying. Ada beberapa jenis tadi kan, ada kalau nggak salah 4 jenis. Yang pertama ini ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini berupa ke anggota tubuh ke fisik. Contohnya seperti memukul, mencubit, menendang, itu termasuk bullying fisik. Jadi kalau anak-anak di sini merasa pernah dipukul sama temannya, tidak boleh diam saja ya, karena itu termasuk salah satu contoh bullying fisik. Nah, yang kedua ini ada yang namanya bullying verbal. Nah, bullying verbal ini bullying berupa kata-kata. Jadi, misalnya seperti mengejek, mencela, terus berkata kasar, mengenai sesuatu yang kasar gitu. Misalnya, si Cinta ini biasa dipanggil, si Cinta ini matanya agak juling. Ada nama orang namanya si Cinta, terus dia matanya agak juling. Nah, terus dipanggil sama teman-teman, juling gitu. Itu tidak boleh ya, karena itu termasuk tindak bullying. Oke, selanjutnya ada bullying sosial. Bullying sosial ini contohnya ada mengucilkan, menyebar gosip, misalnya buat gosip ini. Tahu nggak? Si Ilham kan pacaran sama si Caca gitu. Itu tidak boleh. Itu termasuk salah satu bullying sosial karena faktanya tidak seperti itu. Oke, next. Yang terakhir ada cyberbullying. Di zaman sekarang yang serba digital, anak-anak semua di sini pegang handphone kan. Kalau sekolah, telepon mama pakai handphone gitu. Nah, ada juga bisa dilakukan dengan cyberbullying. Cyberbullying ini ya salah satu bentuk bullying dengan cara melalui media sosial. Jadi misalnya menghina orang lewat aplikasi di komen Instagram, komen TikTok atau dan lain sebagainya. Oke, next. Ada dampak bullying pada anak-anak semua. Yang pertama, dampak jangka pendeknya ialah rasa takut. Anak-anak yang biasa merasa dibully pasti dia akan merasa takut, rasa cemas, menurunnya percaya diri, jadi nggak pede. Kalau mau apa-apa tuh kayak takut aku gitu. Nah, itu termasuk tanda-tanda bullying. Kalau anak-anak ibu di sini ada yang seperti itu, harus lapor ke ibu ya, biar kita kasih konsultasikan dengan baik. Oke. Selanjutnya ada dampak jangka panjangnya, yaitu bisa menyebabkan trauma. Nah, jangan kalian sepelekan hal kecil seperti tadi karena bisa menyebabkan trauma. Selanjutnya menjadi gangguan emosional. Jadi gangguan emosional tidak stabil karena merasa takut, cemas dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa menyebabkan depresi. Selanjutnya ada penyebab perundungan. Penyebab perundungan atau bullying ini biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan, keluarga atau media sosial. Makanya kita semua menggunakan media sosial harus dengan bijak dan baik, menggunakan dengan sebagaimana mestinya. Terus kurangnya pendidikan tentang empati. Makanya hari ini di mata pelajaran akidah akhlak ini, Ibu ngajarin tentang
bullying, karena di zaman sekarang ini banyak banget bullying. Selanjutnya, tidak hanya secara sosial pengertian bullying, bahkan di Al-Quran pun sudah dijelaskan larangan melakukan perundungan atau bullying. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya gimana? Ibu bacain ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok atau menjelek-jelekan. Di Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan bullying, lebih tepatnya kalau di sini bullying verbal. Oke, next. Contoh perilaku yang perlu dihindari. Nah, yang pertama memanggil teman dengan nama ejekan seperti tadi yang ibu contohin. Hey Juling, kayak gitu, itu tidak boleh. Terus yang kedua membuat grup chat untuk mengejek. Misalnya grup kelas, terus foto profilnya diganti sama mukanya si Ilham nih, yang lagi mangap atau lagi tidur, terus tidak sadar dimasukin pensil di dalam mulutnya, itu tidak boleh ya anak-anak sekalian. Selanjutnya yang ketiga ada tertawa saat melihat teman lain yang disakiti. Siapa yang di sini suka kayak gitu? Apa kamu Fajar? Fajar, nggak boleh kayak gitu ya besok-besok. Selanjutnya yang terakhir, menyebarkan rahasia orang lain atau aib orang lain. Nah, karena semua orang itu pasti memiliki aib. Nah, Allah itu telah menutupi aib kita, maka kita jangan membuka aib teman kita sendiri. Selanjutnya ada beberapa cara yang anak-anak bisa lakuin untuk menghindari bullying. Yang pertama, laporkan ke guru atau orang tua. Kalian bisa lapor ke ibu sebagai wali kelas, atau kalian bisa lapor ke guru BK atau ke orang tua kalian kalau kalian merasa tadi tanda-tanda bullying tadi. Nah, kalian jangan diam saja karena diancam nih, misalnya si Fajar ngancam, Cinta, lu jangan bilang-bilang ya ke ibu gitu. Nanti kalau bilang-bilang sekalian gue umpetin gitu. Jangan merasa takut kalau kayak gitu. Justru kalian harus bilang, karena kalau misalnya kayak gitu nanti kalian bisa menyebabkan trauma kepada diri kalian. Selanjutnya yang kedua, ajak teman untuk tidak diam saja. Kalau kalian merasa sudah dibully, kalian jangan diam saja, tapi ajak teman untuk speak up. Ayo kita speak up. Bu, saya kemarin dikatain ini. Bu, saya mendapat cyberbullying dari aplikasi ini karena saya ini. Selanjutnya, berani berkata stop, itu tidak baik gitu. Kalian kalau dibully jangan diam saja, bilang stop, nggak boleh bully gitu. Itu tidak baik. Selanjutnya jadilah pelindung bukan pelaku. Kalau misalnya kalian ngerasa di kelas nih teman-teman kalian ada yang dibully, jangan bilang, ayo, jangan kayak gitu. Harusnya kalian jadi pelindung untuk teman yang lainnya agar di dalam kelas ini semua merasa aman dan nyaman. Selanjutnya kita akan belajar tentang akhlak terpuji, mengajarkan kita untuk yang pertama berbuat baik kepada semua orang. Sebagaimana di Al-Quran kan banyak yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya menjaga lisan dari kata kasar agar terjauh dari bullying verbal. Selanjutnya menyayangi teman dan saudara. Jadi kalian sesama teman harus saling menyayangi, atau sesama saudara juga harus saling menyayangi. Dan yang terakhir itu menolong yang lemah. Kalau misalnya melihat ada sesuatu yang dibully, kalian harus maju untuk menjadi pelindung. Ibu akan menjelaskan contoh studi kasus tentang bullying atau perundungan. Seorang anak bernama Lila menjadi korban perundungan di sekolah karena penampilannya. Dia sering merasa sendiri dan tidak percaya diri. Dengan bantuan guru, teman-teman, dan keluarganya, Lila mulai bangkit. Ia mendapatkan dukungan emosional serta ikut dalam kegiatan kelompok yang membantu membangun rasa percaya dirinya. Jadi kalau misalnya ibu suruh, ayo kerja kelompok, buat kelompok kayak gini, kalian jangan bertanya untuk apa? Untuk belajar bersosialisasi. Jadi kalian tidak hidup untuk mendirikan. Karena manusia itu termasuk makhluk sosial, bukan makhluk individual yang bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi kesimpulannya, bullying adalah perbuatan tercela yang wajib kita hindari dan tidak boleh dilaksanakan. Bullying juga merusak akhlak. Dan selanjutnya Islam mengajarkan umatnya untuk saling menjaga lisan dan perbuatan, menyayangi, menghormati, dan melindungi sesama. Tadi ayat Al-Quran itu surat apa? Al-Hujurat ayat 11, betul. Oke, selanjutnya
tentang bullying. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan bullying atau perundungan. Nah, selanjutnya untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan kuis secara bersama-sama di kelas. Oke? Ya. Udah jawab sama-sama ya anak-anak sekalian. Yang pertama, hal-hal di bawah ini yang termasuk bullying kecuali toleransi. Betul. Keren kamu Ica. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita melakukan bullying? Akan dijauhi teman. Betul Cinta. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda awal kita akan dibully? Nah, tanda-tanda awal dibully tadi apa Ilham? B. Betul. Selanjutnya, jenis-jenis bullying. Selanjutnya cyberbullying tadi apa aja? Di media sosial. Betul. Next, selanjutnya gambar di samping itu ada gambar dari internet, berarti bullying cyber. Oke, next gambar di samping jenis bullying apa nih? Itu dia pegang-pegang bajunya. Fisik. Betul. Next, mengalami berbagai macam gangguan kesehatan. Ini termasuk apa? Dampak bullying. Next, penghinaan dan ejekan disebut bullying verbal. Anak-anak ibu udah pinter ya. Yang terakhir, yang termasuk gambaran bullying fisik yang mana? Betul, cek. Oke, udah selesai semuanya. Kayaknya semuanya betul. Ya. Oke, peringkat 1. Baik anak-anak semuanya, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebih jadi mohon maaf. Habis ini boleh